Misteri sejarah Islam yang akan terus dibicarakan hingga akhir zaman, adalah misteri bangsa Yajuj Majuj. Dalam istilah barat, juga dikenal sebagai Gog and Magog. Dalam eskatologi Islam, Yajuj Majuj menjadi salah satu tanda akhir zaman. Disebutkan bahwa di akhir zaman, tembok yang mengurung mereka akan terbuka. Lalu, Yajuj Majuj akan keluar dan berbuat kerusakan di muka bumi. Banyak yang meyakini bahwa tembok itu saat ini masih ada, dan baru akan terbuka nanti menjelang hari kiamat. Tetapi, menurut beberapa referensi Islam, fakta, dan data lain, tembok tersebut sebenarnya sudah lama hancur, dan Yajuj Majuj sebetulnya sudah lama keluar dari balik tembok. Pertama, kita lihat dulu sumber referensi yang menyatakan temboknya masih ada. Kemudian, kita akan berikan fakta dan data bantahannya. Kabar tembok tersebut masih ada, datang dari sebuah ekspedisi kuno di zaman Daulah Abbasiyah. Saat itu, Khalifah Al-Wathik, berkuasa antara 842 Masehi hingga 847 Masehi, mengirim sebuah ekspedisi untuk mencari kabar dan lokasi tembok Yajuj Majuj. Hal itu dipicu oleh kekhawatiran Khalifah, bahwa tembok tersebut sudah hancur dan ditembus oleh bangsa Yajuj Majuj. Ekspedisi ini tercatat dalam beberapa kitab, yaitu Kitab Al-Masalik wa Al-Mamalik karya Ibn Hordad Beh, seorang ahli geografi terkenal pada masa Abbasiyah, dan Kitab Tarikh Al-Tobari karya Al-Tobari, seorang sejarawan dan mufasir terkenal. Ekspedisi ini melakukan perjalanan jauh hingga ke timur laut ke Pegunungan Kaukus. Sepulangnya, mereka melaporkan bahwa mereka telah menemukan dan melihat tembok tersebut. Temboknya besar, di antara dua gunung, terbuat dari campuran besi dan tembaga. Dan mereka mengatakan, temboknya masih berdiri kokoh, tak ada kerusakan berarti. Dengan adanya laporan ini, Khalifah Al-Wathik menjadi gembira dan tenang hatinya. Benarkah demikian faktanya? Inilah beberapa bantahannya. Bantahan. Perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari tidurnya, dalam keadaan wajahnya merah sambil berkata, La ilaha illallah, celaka bangsa Arab karena telah dekat suatu keburukan yang sangat besar. Pada hari ini, telah dibuka dari tembok Yajuj dan Majuj sebesar ini. Beliau melingkarkan jari telunjuk dan ibu jarinya. Di sini jelas bahwa, di hari itu, Rasulullah mendapat visi dari Allah, sehingga beliau bisa melihat bahwa Yajuj Majuj sudah berhasil melubangi tembok sebesar lingkaran telunjuk dan ibu jari. Memang ada riwayat, bahwa sejak dibangun oleh Zulkarnain, Yajuj Majuj setiap hari berusaha menghancurkan dan melubangi tembok tersebut. Tapi, selalu gagal. Temboknya kembali menutup. Tetapi, di hari itu, akhirnya Yajuj Majuj berhasil membuat lubang yang tak akan tertutup lagi, atas izin Allah. Artinya, di hari itu, mereka sudah berhasil menembus temboknya. Bantahan berikutnya adalah dari usia tembok tersebut. Tembok besi dan tembaga yang dibuat Zulkarnain memang kuat, tapi ada usia maksimalnya. Unsur logam tersebut bisa mengalami karat, korosi, dan kerusakan lain akibat faktor cuaca dan usia. Jadi, berapa usia tembok Yajuj Majuj? Berapa maksimal usia ketahanannya? Pertama, kita harus tahu kapan era Raja Zulkarnain tersebut. Ada info penting kitab Tarikh Islam, Al-Bidayah wa An-Nihayah, karya Ibnu Katsir tentang hal ini. Di sana disebutkan, bahwa Raja Zulkarnain pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim, bahkan sempat melaksanakan haji bersama-sama. Walau kisah ini tak terkonfirmasi dalam Al-Quran dan hadis, hanya merupakan kisah populer yang dikutip para ulama, tapi bisa kita jadikan acuan. Jadi, kita bisa asumsikan bahwa tembok tersebut dibangun Zulkarnain di zaman Nabi Ibrahim. Sedangkan era Nabi tersebut, diyakini oleh para ahli sejarah berada di kisaran 2000 hingga 1500 tahun sebelum Masehi. Kita ambil saja yang paling akhir, yaitu 1500 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Lalu, terbukanya tembok Yajuj Majuj dalam hadits Bukhari yang sudah disebutkan sebelumnya, adalah di saat Nabi Muhammad sudah diutus sebagai Rasul, sebut saja di tahun 600 Masehi. Artinya, saat Nabi mendapatkan visi bahwa temboknya sudah berlubang, usia tembok itu sudah 1500, ditambah 600, atau 2100 tahun. Dengan memperhatikan kondisi cuaca, lingkungan, serta fisika dan kimiawi material tembok. Jika tembok tersebut tak terlindungi dengan baik, maka diperkirakan usianya tak akan lebih dari 2000 tahun. Maksimal hanya bertahan sekitar 1500 tahun saja. Artinya, saat Rasulullah mengetahui tembok itu sudah berlubang, kondisi tembok sudah mengalami kerusakan yang sangat parah karena dimakan usia.
Jadi, di hari itu, sangat mungkin bahwa temboknya sudah berlubang. Selanjutnya, dalam waktu singkat bisa dibobol oleh Yajuj Majuj. Lalu, bagaimana dengan laporan dari ekspedisi Al-Wathik yang menyebut temboknya masih kokoh? Sebelumnya, perlu diingat bahwa era Khalifah Al-Wathik adalah di kisaran tahun 840 Masehi, terpaut 200 tahun lebih setelah zaman Rasulullah. Artinya kalau temboknya masih ada, maka umurnya sudah 2300 tahun lebih. Lebih mustahil lagi masih bisa bertahan hingga selama itu. Kemudian, sebagai umat muslim, kita tentu wajib mempercayai Nabi Muhammad jauh melebihi orang lain, siapapun itu. Jika tim ekspedisi menyebutkan temboknya masih kokoh, sementara Rasulullah menyebutkan temboknya sudah berlubang, maka kita harus lebih percaya perkataan Rasulullah. Kemudian, bisa saja, bahkan sangat mungkin, tim ekspedisi memberikan laporan palsu. Ada beberapa kondisi. Pertama, mereka berhasil menemukan temboknya, tapi sudah dalam kondisi terbuka dan hancur, menandakan Yajuj Majuj sudah keluar. Tapi, karena mereka tak ingin membuat Khalifah khawatir, maka mereka menyembunyikan fakta itu, dan melaporkan bahwa temboknya masih kokoh. Yang kedua, bisa saja mereka gagal menemukan tembok Yajuj Majuj. Akibat sulitnya medan, transportasi, dan peralatan kala itu. Akan tetapi, karena desakan politik, dan beban besar bagi mereka agar ekspedisi membuahkan hasil, maka mereka membuat laporan palsu. Mereka cukup memberikan deskripsi tembok Yajuj Majuj, sesuai gambaran dalam Al-Quran dan hadis, seolah-olah mereka yang melihatnya sendiri. Keraguan akan kebenaran laporan mereka juga berdasarkan kondisi saat ini. Di mana peralatan modern sudah banyak, arus informasi sudah demikian deras, hampir tak ada tempat di muka bumi ini yang lolos untuk diketahui. Tapi nyatanya, di zaman yang sudah maju ini, tak ada satupun orang yang pernah melihat tembok ini. Di zaman ini, seharusnya jauh lebih mudah untuk menemukan tembok tersebut. Demikianlah analisa tentang tembok Yajuj Majuj yang sudah terbuka, berdasarkan berbagai literatur Islam termasuk hadis-hadis sahih. Wallahu alam. Kebenaran datang dari Allah, yang salah datang dari kami.